Oke, teman-teman, di bulan ini kita akan membahas mungkin lebih ke reminder juga. Sebenarnya kita pernah membahas hal yang sama, cuma memang dengan tentunya dengan judul dan kemas yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kita men-sharingkannya mungkin hanya kepada leader ya, khusus Silver Up itu di Kulwap, kuliah WhatsApp. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang belum berada di WhatsApp tersebut jadinya belum ikut serta atau mungkin ya leader-leadernya yang membagikan, yang men-sharekan gitu ya. Karena memang sifatnya shareable gitu untuk PPT-nya waktu itu. Nah, tapi kita mau bahas dulu nih mengenai tidak lain tidak bukan sebenarnya mengenai kebijakannya yang living juga sih pastinya teman-teman ya. Oke, judulnya sendiri sebenarnya tadi ya, growing your business without crossing the line. Jadi sebenarnya kita juga nggak minta teman-teman untuk hafal PNP semua satu buku ya teman-teman ya. Tapi kan teman-teman sini semuanya kan punya tujuan yaitu untuk membangun bisnis di yang living. Tapi kalau awal satu buku nggak apa-apa juga sih, Iya, karena kan Edu Games kita sering keluar tuh pasal berapakah gitu. kalau di teman-teman lihat di slide teman-teman juga kan sudah ada kelihatan tuh ya kebijakan dan prosedur 3.11. 3.11 nah. Kalau diapakan pada tahu nanti di minggu depan akan masuk Oh ya, di minggu depan kita Edu Games. Gamesnya benar-benar hari Selasa ya, benar-benar hari Selasa depan. Mungkin akan ada kisi-kisinya dari tim kondak apakah akan masuk tentang pasal-pasal gitu ya kakak-kakak ya. Nih temennya ngomongin tentang niat baik. Setiap kita yang mau men-sharekan yang living mulai tentunya kebanyakan dari kita men-sharekan sesuatu mengenai yang living berawal mungkin kebanyakan dari tentang produknya. Segitu bagusnya produk yang living, jadi teman-teman pengen share ke setiap orang yang teman-teman temuin gitu ya. Mungkin ya nggak cuma mungkin orang-orang yang belum kenal, mungkin ya kalau temen kita kan ngadain kadang-kadang di mall gitu ya, Bapi acara dan teman-teman mungkin ada beberapa leader yang ditunjuk untuk Menjaga bisa nih. menjaga dan juga kan tujuan menjaga mungkin teman-teman ada yang belum kenal yang living, kita mau share tentang yang living berawal dari yang namanya produk gitu ya. Nah dari produk mungkin teman-teman melihat oh beliau punya potensi tentang yang namanya bisnis yang living membangun bisnis. Nah hal inilah yang kita akan bahas bagaimana pada saat teman-teman ingin membangun bisnis kita nih tentunya pengen bangun bisnis kan bukan hanya soal cepat-cepatan banyak-banyakan downline yang kita punya di bawahnya kita tapi kita mau untuk jangka waktu yang lama, longer term gitu ya. Nah, jadi salah satunya adalah kita harus tahu nih tindakan atau kata-kata apakah atau mungkin apa sih secara verbal dan juga act-nya kita tindakan kita yang kira-kira aman dilakukan pada saat kita ketemu orang dan juga apakah hal yang kita bicarakan dengan orang tersebut emang sudah lampu hijau, apakah ada tanda kuning hati-hati, atau emang sebenarnya tanda merah gitu ya, lampu merah. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dibicarakan gitu dengan orang tersebut gitu ya. Kita akan Jadi kalau bahas. kalau dilihat ini pembahasan kita, memang kan kita pasti pengennya growing bisnis dan kita pasti punya niat baik di awal untuk kita bertumbuh nih. Yes, Ya benar. kan bertumbuh bersama yang living dan akhirnya kita meraih impian-impian kita gitu ya. Tapi itu dia kadang-kadang niat baik aja nih nggak cukup loh. Cukup Kadang-kadang ternyata. ternyata niat baik itu berakhir dengan loh kok awalnya sih maksudnya niat baik tapi kok akhirnya tidak baik gitu. Ya, Nah itu ya yang kemudian kita akan coba bahas di sini juga. benar. Kita lanjut nih. Nih, kakak-kakak kalau ketemu dengan teman-teman baru, asal mungkin ketemu teman-teman dari tim lain gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran seperti ini? Coba kamu ceritanya member member B kamu. Aku B ya. Aku nih. Aku member member A kali ya. Ya kamu aku member A, Oh, kamu yang leadernya ya, dari tim B gitu ya. Ah, Pak Ir, leader kamu masih aktif nggak sih? Oh, aku sih tim leaderku ya gitu deh aktif-aktif enggak lah, cuman ya apalagi pas habis pandemi itu terus dia agak turun sih, agak susah dihubungi juga. Wah, Terus dia kakak. jawab apa nih? Nih, Tuh, masih kan, tapi dia masih jarang tapi aktif. jarang aktif. Terus, Saya balik lagi nanya nih. Ih, sayang banget ya kondisi kamu ya, iya Pak. sih, aku suka bingung loh nyari aku ngomong sama upline yang mana. Benar. Nah, kalau gitu
kalau sama aku nih, kalau Bapak Emang bisa. pasti nanti Pak Ir bisa jadi RCD dah. Aduh, pengen banget. Soalnya nggak pernah Menang dikasih, challenge dah. nggak pernah dikasih knowledge ilmu apapun, nggak ada. Nah, gitu ya. Pernah nggak kepikiran ini? Niatnya baik gitu kan? Kita Membantu ya. bantu gitu ya. Ih Pak Ir, potensinya aku Potensinya, lihat yes. gede banget loh bagaimana cara beliau ini approach seseorang gitu kan, Ya, ya. ngegolin gitu ya. Nah ternyata niatnya baik dong. Bener, sebenarnya, Wi. bener. Tapi kira-kira menurut teman Seperti sendiri, apa nih gitu iya, ya, dari awal mau membantu nih ceritanya, tapi terus akhirnya bagaimana? Coba. apakah ini melanggar atau enggak menurut teman-teman sendirinya? Kalau Kak Luri tadi menyapa selamat siang Pak Piit. Hai Kak, iya, apa kabar? Nah, ini dia. Nanti kita akan lihat konteksnya sama-sama ya teman-teman ya. Coba kita lihat selanjutnya gimana nih. Nih, tadi niatnya baik nih sebenarnya Papi. Kita mau kayak mau ngerekrut dengan ya, ngerekrut tadi kalau kita ngelihat ya sebenarnya udah nge-spill gitu. Yes, 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 yes. Kenapa rekrut itu di awal? Karena kan kita di sini pasti pengen bertumbuh dan berkembang. Dan yang pertama memang harus kita lakukan itu adalah rekrut. Yang kedua rekrut, yang ketiga rekrut, baru yang keempat membina. Karena rekrut itu disebut sampai 3 kali gitu ya. Saya sih yang nyebut. Tapi di dalam enrollment itu rekrutnya 3 kali. Ya, enroll gitu kan maksudnya. Enroll terus baru pembinaan dan lain-lain. Kenapa enroll 3 kali? Ya kalau kamu pengen bertumbuh dan berkembang, memang kegiatan aktivitas enroll itu memang harus diperbanyak. Tidak hanya sekali ditolak, mutung, sedih, nggak mau lagi. Hilang deh. Padahal kita bisa bertumbuh di dalam komplain itu, compensation plan. Yaitu caranya adalah bagaimana kita kemudian menambah pasukan nih di dalam situ. Tapi ada tindakan membujuk atau merekrut ini nih. Ketika merekrut kan pasti memang ada pendekatannya. Jadi aku melihat prospeknya si Yuni, pasti aku ada, gimana dengan kehidupanmu, kehidupan. Baik, yang mana ke depan aspek yang mana ya Bapak ya? Aspek yang mana di dalam in this economy situation kan gitu ya. Nah itu kan pertama mungkin dari situ. Terus ada tindakan membujuk. Kalau di sini bilangnya apa emang Yun? Sama sebenarnya ya, mulai dari tadi interaksi kita dengan seseorang gitu ya Pak ya. Kemudian tadi tujuannya membantu, saya kenalinnya produknya yang living. Awalnya gitu mulai dari yang namanya produk gitu memang mengenalkan. Timbullah yang namanya kita mau bikinlah jelas network kan. Iya, maksudnya kita ingin dia masuk ke dalam jaringan kita. Iya. Tentunya kita karena kita mungkin melihat potensi juga. Yes, mulai berinteraksi lebih banyak nih dengan teman-teman yang tadi prospek-prospek tadi gitu ya. Kemudian kita coba bagi informasi tadi baik lagi apa mengenai produk dengan yang living. Kemudian kita mungkin menjelaskan tentang compensation juga kepada dia biar dia nyangkut gitu kan ya. Kemudian kita kan membangun relationship antara tadi si prospek dengan kita gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kalau tadi kan sebenarnya kan konteksnya adalah kita pahami dulu ya konteksnya Pak ya. Kalau tadi kan kita member A dan juga leader dari B. Berarti kan dalam organisasi. Oh iya benar. Kita ngelihatnya sebenarnya bahwa si member A ini sudah join dengan yang living loh. Berarti kan sudah sebagai brand partner yang living. Dan mungkin bukan di jaringnya member B. Makanya dia bilang, leader kamu gimana nih? Gitu kan, menanyakan situasi gitu, kondisi di organisasinya member A gitu. Nah, yang terjadi adalah niatnya tadi baik, ngomong-ngomong sebentar gitu, nanya kabar. Tapi kan ternyata ada timbullah awal-awalnya tadi, aku merekrut dia deh, kayaknya dia potensi juga loh dia nggak diurusin ya. Network aku nih dari si member A gitu. Nah ternyata aktivitas yang kita lakukan ini tanpa disadari teman-teman akan menimbulkan yang namanya tadi konflik gitu ya. Konfliknya antara siapa nih kira-kira nih? Satu bisa jadi antara si leader B dengan si leader yang member A. Kenapa? Karena tadi seharusnya si member A yang sudah berada di organisasi leader tim A harusnya kan tidak perlu dirayu-rayu, dibujuk rayu untuk pindah, dengan iming-iming membantu sih sebenarnya kan dengan bujuk-bujukan untuk membantu. Jadi bisa timbul konflik antara dua organisasi ini karena gila tuh si leader dari tim B dia kayak ngerayu-ngerayu timku loh untuk pindah beberapa gitu. teman aku mungkin ketemu
Iya. ditanyain kabar tapi kok ujung-ujungnya Iya, dia gitu ngajarin ya. loh cara-cara pindahnya, misalnya tidak aktif 6 bulan atau minta. Oh belum ya? Nanti ada. Ya, Oh oke, tapi sip tidak sip ada sip. sih sebenarnya. Oke Jadi, oke. ya seperti Baik itu baik gitu baik. ya. Terjadilah konflik ini dan kita mendapatkan laporan nih, entah ngomong nanti email ke kondak ya tim gitu ya, Mm-mm. tim kondak nih aku punya problem di mana si leader B ternyata dia pas ketemu member aku dan beberapa teman member aku juga ngajak untuk join Oh no. ke organisasinya dia loh Terus. ya. Dan tentunya dari company Karena ada laporan ini. kondak ya, karena ada laporan dari leader A bilang ada something nih, ada seseorang yang dari organisasi lain atau apa ya gue bilang ya, tim lain gitu ya, mengajak atau berbicara dengan tim saya gitu untuk lebih lanjut gitu untuk join. Nah, timbullah tim kondak menerima laporan tersebut dan nah tim kondak kan akan tentunya akan mengumpulkan bukti, baik itu nanti ya nanyain tim leader B-nya gitu ya nantinya dalam bentuk ya kita tanya chatnya gimana nih pas kemarin ketemu ngomongin apa aja nih Bu, kemudian Oh kalau ada ada bukti screenshotnya. konkret ya seperti Sip. kayak di chat rekaman atau screenshot yang Iya. dijadikan bukti oleh si member A gitu ya. Ini aku dihubungin si leader B gitu untuk ini gitu. Ternyata valid nih soal bukti ada. Apa yang terjadi? Tentunya yang akan Oh. dilakukan adalah ada tindakan correction tentunya. Wow. Ada conduct meter yang diberikan kepada si Wow. leader Leader B. gitu ya. Oke. Kalau memang terbukti yang melakukan, oh nggak bisa Bu, ternyata Ibu melanggar tadi pasal titik Oke. 3.11 mungkin yang ada nanti breakdown-annya ya, Ya. Pak ya. Emang apa aja sih tindakan koreksinya untuk hal ini dan dampaknya apa nih ke orang yang melanggar kan? Benar, dampaknya bisa jadi nih ya. Kita lihat mungkin besaran kasusnya atau berat kasusnya mungkin ya Papi ya. Kita lihat oh ini kayaknya pelanggarannya, oh kita suratin dulu, kita kasih surat peringatan kepada beliaunya, atau bisa jadi oh karena kayak sepertinya sudah menimbulkan dampak yang cukup besar baik itu kepada si organisasinya tadi tim A, maka ya akan mungkin terjadi namanya suspension gitu atau akunnya si leader B akan ditangguhkan. Atau jika lo memang Masif Pak, di tindakannya. masih ini diulang-diulang, maksudnya kita udah kasih surat peringatan, tapi sudah tetap melakukan, mungkin bukan ke leader, ke grup leader A aja, tapi mungkin ke C, D, atau D yang lain gitu ya. Kemudian sudah ditangguhkan, tapi tetap melakukan hal yang sama, maka tidak mau adalah akhirnya kadang akan melakukan tindakan termination account. Jadi mengakhiri keanggotaan dari orang tersebut. Aduh sayang banget ya, padahal kan dia tadi awalnya niat baik banget loh, dan ngeliat, ih kasihan, ada nih potensinya orang, rekrut gimana ya gitu ya. Ada ketidaktahuannya mungkin atau Benar. apa ya mengenai peraturan-peraturan ini, sehingga akhirnya dia sampai di terminate, padahal dia sudah gold loh. Oh no. Leader gitu ya. Nah, terus Ini yang kita tidak mau sebenarnya teman-teman, karena memang praktek yang dilakukan oleh si leader B tadi itu masuk sebagai namanya solicitation. Jadi adalah tindakan yang membujuk nih dari si A gitu ya, Bapak ya, biar join untuk ikut masuk ke organisasinya dia gitu. Organisasi yang dia punya tempat lain bisa jadi gitu, Bapak. Aja deh, apa sih itu? Sebenarnya solicitation dan sebagainya itu benar. Tapi sebenarnya gini ya Papi, di dalam peraturan tadi yang 3.11 sebenarnya kan itu adalah besarannya gitu ya. Jadi praktik bisnis yang dilarang, yang Living tuh sudah membuat sedemikian rupa praktik apa aja sih sebenarnya dilarang gitu ya. Sebenarnya kita punya ada 5 turunannya lagi, jadi 3.11.1. Nah ini kita bahas hari ini ya mengenai larangan membujuk atau merekrut gitu ya. Kemudian 3.11 dan 4 nantinya kita akan bahas lebih lanjut nanti di slide-slide berikutnya mengenai bagaimana merekrut cross line. Nah, sebenarnya kita punya 5, tapi kita bahas hari ini cuma 2. Karena kita melihat keterikatan 2 ini sangat erat. Iya, dan juga memang kayak hati-hati, mungkin rambu-rambu mungkin terjadi gitu di sistem teman-teman. Atau mungkin teman-teman, apa aku pernah yang melakukan ini ya dengan tim lain. Jadi kayak kita cross-check diri sendiri juga gitu ya.
Mari berkaca gitu ya. Mari berkaca, mari bercermin gitu. Nah, pertama nih kita mau tahu nih pengertian apa sih solidaritas sendiri, solicitation. Kalau dari teman-teman ada yang nggak mau bantu di kolom chat? Menurut teman-teman solicitation itu apa sih? Ya Itu di pengertiannya aku teman-teman udah bilang tuh iming-iming. nggak boleh iming-iming yang berlebihan. Kalau nggak berlebihan gimana nih Kak Makpu? Nah, sebenarnya kalau solicitation sendiri, nah kan jadi orang-orang, teman-teman mungkin ada yang bertanya, apa sih kemudian solicit? Solicit sendiri itu kan bahasa Inggris asli Indonesia itu membujukan. Membujukan dari solicitation itu. Sebenarnya itu apa sih, Yun? Coba Nah, kalau kita buka. oke, sebenarnya secara Iming-iming nih kalau katanya Makpu iya nih. benar, benar juga tuh Kak Makpu. Solicitation adalah mengajak, membujuk, mempengaruhi. Nah, udah konteksnya mempengaruhi gitu ya, atau menawarkan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan. Jadi tujuannya dia punya secara sadar dia punya tujuan ternyata. Agar orang yang tadi kita ajak, bujuk, pengaruhi itu melakukan tindakan tertentu. Ini secara general sebenarnya Pak. Ya, tapi kalau di dalam spesifiknya di Young Living itu bagaimana? Clear? Jadi kalau spesifiknya solicit ini kan sebenarnya gini ya, kenapa sih teman-teman di sini kita punya peraturan bahwa teman-teman itu kan sudah membangun network ya. Usaha membangun network itu kan tidak mudah. Benar. Ya, kemudian apakah teman-teman bikin essential boost atau kemudian bikin EOS atau apapun itu yang akhirnya ketemu orang, ditelepon, dibujuk, dirayu dan sebagainya untuk masuk ke tim. Yes. Akhirnya teman-teman punya tim tuh. Punyalah kaki 1, 2, 3 di bawahnya, wah berkembang sampai ada 1.000 orang. Wow. Nah sebenarnya itu kan database, si 1.000 orang ini database milik teman-teman yang teman-teman kumpulkan ya. Yes. Dari teman-teman dan tim-tim lainnya di bawah yang akhirnya membentuk si 1.000 orang. Nah kita itu harus menjaga database kita tersebut. Karena namanya tim kita ke bawah itu adalah milik kita nggak mau tim itu akan kemudian terbujuk, terayu untuk pindah tidak saja ke tim lain, bahkan ke perusahaan lain, Iya. ya kan? Iya. Jadi misalnya sesama multi level marketing, itulah kenapa kemudian kita timbul larangan untuk kan teman-teman di sini sampai ranknya platinum masih bisa bergabung dengan multi level marketing lain nih, ya kan? Jadi teman-teman bisa punya 2 multi level marketing, yang living dan satu lagi. Dan kita meminta bahwa keduanya itu harus dilakukan secara terpisah. Jadi tidak boleh dijadikan satu dalam satu sosial media atau satu kegiatan offline. Habis ngomongin yang living, kita ngomongin ini yuk. Nah, itulah membujuknya teman-teman. Kemudian mengajak orang-orangnya di bawahnya teman-teman ini untuk, kita pindah yuk. Kita juga ngerasain bisnis lain yuk, di multi level marketing lain yuk gitu. Mungkin apa namanya prospeknya lebih bagus, duitnya mungkin lebih besar atau apapun. Ya, nah itu adalah solicitation. Jadi dia lebih luas. Benar. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita buka lagi nextnya larangan-larangan itu apa aja sih gitu ya? Ya. Apa aja dulu? Inti meninggalkan sponsor yang sudah ada, jadi teman-teman yang sudah tertanam gitu ya di suatu organisasi, ya bertumbuhlah di situ yang kita harap gitu ya. Kembangkanlah usaha dan bisnisnya teman-teman di tempat teman-teman sekarang terdaftar atau yang awal-awalnya terregistrasi. Iya benar di naungan misalnya di salah satu sponsor ataupun enroller yang teman-teman. Kemudian tadi dilarang teman-teman untuk pindah organisasi. Yang Living tidak pernah menyarankan seseorang untuk berpindah-pindah organisasi dari satu ke satu. Misalnya saya nggak puas sih dengan ini saya, gitu. Dengan upline saya gitu kan. Nah, kita berantem. Benar. Nah, kita akan mengadakan konsultasi dulu ya antara keduanya, kalau bisa ditengahin segala macam, karena kan yang menjalankan bisnis itu sendiri mediasi benar adalah teman-teman dan organisasi teman-teman sendiri gitu sebenarnya gitu kan, yang kita harap ya teman-teman berkembang ya demi jaringan yang teman-teman sudah buat sebenarnya. Jadi jika teman-teman pindah ya siapa yang akan istilahnya mengayumin kembali nih yang udah teman-teman aja. Padahal mereka tahunya teman-teman adalah sebagai yang di look up sebagai leadernya gitu di situ ya. Kemudian bergabung dengan jaringan lain. Nah, kita ngomongin tentang perusahaan multi level lainnya. Kayak tadi seperti yang Papi Ir bilang kan bahwa kita bisa join memang dengan multi level lain selama di si multi level marketing itu dijalankan secara terpisah dan gitu. Dia yang
multi level marketing lainnya itu tentunya bukan menjual atau mempromosikan produk-produk yang sama dengan kita. Jadi Iya, misalnya bukan competing ini dia ya, juga produk. yang dijual adalah essential oil juga. Nah Yes, itu jelas-jelas pasti nggak boleh. pasti. Ya, terus, nah itu jadi Kemudian kita melakukan registrasi ulang. Jadi uh, kamu kok udah daftar, ya udah kita ini aja, kita register lagi, tapi kita akan akali. ya Itu niatnya kali itu. mengakali. Nah ini kan teman-teman tadi kan kalau solicitation itu luas ya besar, dia bisa lintas organisasi atau bahkan lintas Perusahaan. perusahaan, ya kan? Nah kalau yang kemudian larangan mengajak brand partner lain ini memang khusus adalah di bawahnya sub di bawahnya si solicitation lagi ya di situ ada mengajak ajak brand partner lain ini. Kalau kita lihat peraturannya gimana sih Kak Yuni secara genealogi Nah, peraturannya? bahasanya aduh udah kita lagi gitu ya. Kita anggap aja ini sebuah payung nih Papi. Jadi tadi pasal 3.11 adalah payung besarnya. Nah, di bawahnya itu nanti lagi saya bilang kan ada lima turunannya gitu ya. Jadi 3.11.1 sampai dengan 3.11.5. Nah, tapi kita akan bahas adalah keterkaitan antara 3.11.1 mengenai tadi non-solicitation ya atau solicitation tadi dengan 3.11.4 yaitu merekrut cross-line. Karena memang payung besarnya 3.11, kemudian ada salah satunya larangan tadi solicitation, kemudian akibat dari solicitation ini orang yang jadi ingin pindah gitu ya di dalam organisasi ke organisasi lain, jadi cross line gitu ya. Misalnya organisasi Papi tadi kan B, saya A, saya pindah nih ke tempatnya Papi. Ada rekrut yang terjadi. Jikalau ini sudah menjadi terjadi gitu ya, saya pindah ke organisasi Papi, maka terjadi pelanggaran yang namanya merekrut secara cross line. Jadi akibat tadi ada pembujukan dari Papi, kemudian diiming-imingi tadi kalau kata Kak Mak tadi, saya akhirnya pindah, maka terjadilah pelanggaran cross line. Nah, itu kan kalau kita lihat di tengah-tengah nih, dari 3.11.1 sampai 3.11.4 ditulis tuh. Jika targetnya adalah brand partner, jadi sesama yang living nih, Yes, organisasi lain, itu adalah merekrut cross line. Dan kalau di ini dikit lagi, bahwa bahkan Yun, tidak terjadi perpindahan nih. Tapi terjadi pembuktian bahwa ada pembujukan untuk pindah. Kena yang namanya Itu masih kena kan? solicitation. Solicitation ataupun merekrut cross-line juga hanya kena deh, walaupun dia Bisa. terjadi, ya kan? Iya. Asal ada bukti konkret yang memang terbukti memang tadi Iya. yang dilakukan oleh orang tersebut Betul. gitu ya kepada brand partner yang living gitu ya, yang lain tepat. Coba kalau kita pertegas nih, solicitation cross team. Iya. Coba ya. Gitu. Saya lihat dulu ada Tuh, kok sulit komentar silakan. Oh, tidak boleh. ada. Masih mengikuti nih ya Kak. Saya nggak lari kan ya Kakak ya, kalau ngomongin solicitation pada lari nantinya enggak kan ya. Saya yakin nggak ada orang-orang di sini nih. Oke, kita lihat nih Papi apa perbedaan antara solicitation dengan cross team. Yang pertama tadi cross solicitation kan tadi karena bentuknya luas gitu ya. Jadi karena membujuknya itu benar. Nyimak Bu, oke Kak Angela, thank you. Kemudian bentuknya membujuk pun sebenarnya udah kategori solicitation sebenarnya. Cuman kalau sudah bilang, ya udah saya rekrut kamu ke tempat saya, terjadi perpindahan. Dia ngajarin gimana caranya. Benar itu juga tidak boleh diajarkan gitu ya. Mengajarkan Itu udah ngakali. Jadi udah masuk ke tadi pelanggaran cross team gitu Papi. Nah, solicitation kan karena masih bentuknya verbal gitu ya Papi ya. Nggak cuma verbal sebenarnya, cuman mungkin tulisan, jadi fokusnya memang lewat komunikasi. Jadi bentuknya komunikasi. Jadi bisa lewat ya WhatsApp, ketemu langsung nih direct face to face. Presentasi, bener sekali. Bawa banget ya laptop gitu ya, saya niat banget gitu ya. Kemudian bisa lewat chat nih, lewat ya kita tahu sekarang kan bentuk komunikasi banyak banget sekarang gitu ya. Dan kalau di crossing ya tadi rekrut, kemudian adanya perpindahan tim. Fokusnya udah perpindahan tim, ini bukan komunikasi lagi, bukan istilah kalau di tempatku dikasih gini loh, diajarin begini, tiap minggu kita akan ada pelatihan ini, kita akan ke meeting, kita akan ketemuan. Itu itu sudah baru bicara. Coba kalau sudah sampai fokus perpindahan tim, udah tim kamu mana aja yang mau diajak pindah. Kayaknya ini deh, kayaknya kamu aku taruh di bawahku yang ini ya, karena kakiku yang ini jago banget ngasih training, kamu pasti akan tenang deh di kaki ini. Nah itu udah
udah fokusnya dia perpindahannya nih. Perpindahannya, Ya, benar. terus juga bisa lewat pendaftaran. Jadi udah langsung yang ini nih pendaftarannya begini, kapan kamu daftar? Ini kamu tunggu dulu 6 bulan atau kamu ajukan 3 apply approval atau apapun gitu ya. Akhirnya sehingga bisa lewat terjadilah perpindahan dan pendaftaran. Nah, ini dia nih yang kemudian sudah dibilang sebagai cross team. Dan inilah kenapa kebijakan ini dibuat dan teman-teman bisa lihat di PNP-nya teman-teman juga Betul. gitu ya. Kenapa sih yang living buatnya? Iya, untuk apa sih? Tujuannya apa sih gitu ya? Yang pertama adalah tadi salah satunya adalah menjaga kepercayaan. Hmm, Kita tahu bahwa bisnisnya yang living adalah people to people, Papi. True. Jadi pada saat Papi ketemu prospeknya Papi, Papi lagi membangun kepercayaannya dia kepada Papi gitu ya. Karena dalam saat proses registrasi ada data-data diri yang memang sifatnya konfidensial yang teman-teman berikan kepada Betul. orang yang mendaftarkan yang mendaftarkan kita tentunya. Jadi hubungan inilah yang harusnya kepercayaan gitu ya, Iya, yang betul. dibangun dari awal. Jadi kayaknya kata orang kan kalau sekali kepercayaan itu luntur atau hilang ya, Bapak ya. Sampai kepercayaan Iya, itu utama banget ya. utama Bukan hanya sekali. kita ke pihak luar, which is adalah ke calon-calon prospek kita, tapi juga kita ke jaringan kita. Ke bawah kita, iya. Dan Benar. tentu saja juga kita ke sesama organisasi lain. Organisasi. Hubungan antara leader dan leader atau sponsor dan sponsor gitu ya. Betul, dan Organisasi. tentu antara BP dan perusahaan juga, perusahaan dengan BP juga, kita semua juga harus ada rasa fondasi yang saling percaya. Benar. Tentunya yang kedua, tadi hubungan sponsor tadi ya. Tadi kan dibangun karena memang dibangun kita punya jaringan, orang lain teman-teman yang lain juga punya jaringan, kan itu juga harus saling percaya gitu. Iya, Maksudnya iya. membangun hubungan juga gitu ya. Betul. Jadi kita ngeliat, oh dia besar nih jaringannya, kita look up ke dia gitu. Tapi bukan itu juga yang membentuk jadinya, oh saya ambil aja deh jaringannya yang membuat dia besar tuh siapa gitu kan. Jadi itu yang nggak mau gitu. Dan Jadi tentu seorang sponsor itu untuk dia kemudian mempunyai jaringan itu ya, butuh proses kan. yes, Mulai bagaimana dia merekrut, benar. bagaimana dia kemudian membina pendekatannya dan sebagainya dan Hmm. sebagainya. Kok tiba-tiba setelah kita melakukan hal itu dan orang yang kita sayang-sayang ini ditarik pindah kan pasti ada rasa sakit hati dong. Sakit dong. Jadi hubungan antara si sponsor A dan sponsor B tentunya akan jadi tidak baik. Apalagi kalau dia tahu, oh dia pindahnya ke si B. Gitu Kita kan. tahu Nah, ternyata gitu ya. jadi hubungan antara sponsor nggak baik. Padahal kita ini dalam ekosistemnya yang living, kita tuh menjaga semuanya agar sesama berpartner itu baik dari satu organisasi atau berbeda itu bisa nyatu loh, Benar. bisa kayak keluarga besar, ya Benar. kan? Dan itu enaknya di tempat kita ya. Kalau kita lihat akrab kalau ketemu, apalagi kalau ketemu di acara-acara seperti Iya. apa kalinya kita kemarin pergi ke Okinawa itu Ci ya. Kali ini kemarin pergi ke Amerika gitu. Itu silver ya kemarin. Ya, papi silver Retreat. Oh ya, itu kan kita akhirnya ngumpul dengan sesama yang living dari berbagai organisasi dan saling kenal, saling kenal, saling akrab. Bukan untuk jadikan aja kemudian saling merekrut di situ. Oh, ini organisasi lain nih, kayaknya oke nih bisa pergi sampai silver retreat gitu kan. Coba aku pindahin nggak? Tidak seperti itu. Ya, jadi jagalah hubungan baik. Ya tadi mulai dari antaranya kita juga, antar sponsor dengan jaringan yang kita punya juga, ataupun dengan organisasi lain gitu ya. Kemudian ya namanya integritas bisnis. Tadi teman-teman kan mau lama di yang living, otomatis integritas ini sebenarnya harusnya dibangun dari awal gitu ya. Bagaimana cara kita bangun bisnis sama pentingnya nanti hasil yang kita mau capai dan seberapa lama pencapaian itu bisa bertahan gitu ya. Nah ini kita mau ya makanya kita mau cari yang ya udah yang benar-benar aja ya papi ya, yang jujur-jujur aja. Kemudian ya sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya yang living juga gitu ya. Itu kayak training kita atau leaders meeting sebelum shortcut. Jadi kayak jalan pintas kan. Yes. Memang jalan pintas itu cepet nih. Gitu ya. Ada satu jalan pintas. Dan ini salah satu jalan pintas adalah seperti ini. Nggak perlu bikin apa namanya kelas gitu ya. kelas atau telepon orang-orang nggak dikenal. Cukup aja gue pindahin tuh orang udah kebukti dia paham mengenai yang living, aku nggak terlalu banyak ngajarin kan itu jadi jalan pintas ya. Cuman dia itu integritas bisnisnya jadi dipertanyakan, oh gitu caranya bermain, oke gitu.
Jadi lupa kita juga punya mungkin di awal yang namanya etika juga ya dalam berbisnis gitu ya. Oke, selanjutnya apa ya? Dibuat untuk apa sih? Tentunya untuk stabilitas organisasi yang kita punya di Young Living, di organisasi teman-teman yang kecil gitu ya, maksudnya mulai dari yang kecil sampai namanya stabilitas organisasi yang namanya company, perusahaan itu juga. Jadi saat teman-teman kan yang living sendiri kan isinya adalah teman-teman juga gitu ya. Pada saat teman-teman yang dari bawah pun udah rapuh, ya gimana yang gedenya gitu ya. Jadi ikut rapuh. Jadi teman-teman mau ciptakan pertumbuhan bisnis yang tadi yang saya bilang sehat gitu ya, baik bagi jaringan teman-teman yang udah punya ataupun kita ngelihat secara company secara besar, ya inilah caranya gitu ya, yang benar-benar aja. Gila ya, kita kebijakan kita aja mikir sampai sejauh itu ya. Nah, gitu benar. Nah, jadi mari kita bangun struktur organisasi yang sehat gitu ya. Jadi kalau kita berharap ini tidak terjadi sebenarnya Mbak Mia. Kalau nih apabila kita tidak menjalankan atau tidak ada nih kebijakan yang mengatur ini nih Pak Bi, orang jadi gimana nih Pak Bi? Jadi misalnya nih pasal 3.11 ini nggak adanya. Iya, tidak ada nih. Adalah leader A. Kita mah senang banget tinggal orang dari kayak kertas gitu ya. Leader A udah berkembang. Dia punya beberapa downline. Eksekutifnya at least. Nih, iya di jaringannya gitu kan. Ternyata kita lihatlah. Berarti leader A dari organisasi A-nya. Ya, organisasi A. Kemudian ada leader B nih dari organisasi leader B. Dia sendirian nih Pak, lihat nih. Dia mungkin naik turun tuh associate star gitu ya. Iya. Terus apply-nya nih gini, gila lo leader B, mau solo udah 5 bulan masih associate sama star. Lo rekrut dong orang-orang, ibu-ibu RT lo ke, pengajian lo ke, teman-teman gereja ke, kan gitu ya. Iya. Terus yang terjadi adalah ini kalau tidak shortcut, tidak ada kebijakan gitu ya, kirimlah pesan, calling lah, mungkin dia dapat calling dari mana, mungkin pas ketemu boleh dong minta nomor teleponnya gitu ya, saya chat lah gitu kan lewat WhatsApp mungkin, kemudian dia masih punya nih akun ininya IG-nya, DM aja deh, terus nanya, hai kak, mau gabung tim kami nggak? Gitu kan. Mungkin tidak straightforward itu. Tidak straightforward itu sih. Cuman caranya halus gitu ya. Kadang-kadang pasti caranya halus karena membuat orang akhirnya betah dan nyaman sama dianya kan. Sehingga ya deh kayaknya gue pindah nih gitu. Nah, menurut teman-teman kalau ini nggak ada, apa sih yang terjadi? Aku pengen tanya dong sama kakak-kakak di sini. Wah gila sih. Jadi kalau nggak ada nih ya, jaringannya kan banyak banget ya. Yang living. Orang tarik-tarikan nih, tarik-tarikan. Nggak cuma A dan B, sebenarnya kan ini contoh yang benar-benar kecil gitu ya. Organisasi nih. Baru organisasi, yang living punya berapa ribu sih? 4.000 organisasi. Nah kalau udah tarik-tarikan gitu, kira-kira seperti apa nih? Capek juga sih dari bagian MS-nya. Oh jadi ibu pindah, loh bu, bukannya bulan lalu? Global juga. Bulan lalu ibu barusan pindah ke tim C. Sekarang mau pindah lagi ke tim D. Oke. Karena nggak ada tuh, nggak ada yang larang gitu kan, nggak ada kebijakan. Kalau gitu sih chaos sih. Gimana? Chaos kan? Ini saya masih ada kan ya kakak? Ada. Kan ya kakak-kakak masih menyimak ya? Kasih masih menyimak kan Kak Sisil? Oke. Mungkin usia labil. Mungkin usia labil ya mampu ya, biasanya kalau yang kemudian gampang dibujuk-bujuk untuk pindah, mungkin usia labil, atau usia labil itu kadang-kadang nggak mengenal batas umur. Nggak ada angka. Labil itu bisa dari berbagai usia ya. 40 tahun pun bisa labil gitu. Nah jadi dia bisa aja pindah nih, apalagi kalau pintar nih leader B, smooth caranya ngeraihnya. Nah ini kira-kira akan kacau sih, ini boleh nggak sih Yun? Boleh dong. Nanti chaos gitu kalau menurut saya ya. Yang tadi ambruk ini di organisasinya pasti ya. Ya, dan pengaruhnya tentu juga ke yang living secara perusahaan, karena kemudian mereka akan berpikir, gila masa di yang living kita timku diambilin orang semua dan itu dibolehin sama company. Sekarang aku udah capek-capek membina jaringan loh, sekarang aku sendirian. Nah jadinya
Nggak ada gitu kan. loyalita, bener Ya semuanya sih kita yang living bilang memang gitu kok emang begitu. peraturannya. Lu Emang nggak ada dong, dia peraturannya nggak juga dong. gitu Nah, ya. akhirnya kan males sah gitu. Jadi Itulah yang ambruk membuat juga kita. kebijakan yang dibuat ya Nah, kakak-kakak. nah, itu tadi, nah itu kok ini contoh kalau dia cross line nih udah sampai terjadi ya perpindahannya gimana nih Kak Yuni? Iya, sebenarnya sama, hampir sama sih mungkin ya teman-teman kalau lihat di sini gitu ya. Ada si leader A, dia punya member, kita contohnya cuma dua gitu ya, Nomor satu, member satu dan dua. Kemudian datanglah nih si leader wanita nih, cantik ya, leader kalau bisa si disebut wanita gitu ya, cantik ini. leader lain gitu ya. Terus dia, wah, masih sama sih kayak pertanyaan di awal gitu ya. Saya lihat kamu semangat nih gitu kan. Awalnya dimulai dengan dimulai dengan positifnya ya. Kalau kamu dibimbing sama saya, wih langsung nih agak straightforward ya. Perkembangan kamu ini bisa Oh lebih iya cepat. bener Kak. Kamu ranking lagi, ranking lagi. Rank apa nih sekarang? Aku tuh star, pengen banget jadi senior star. Udah hampir tuh, cuman gak jadi turun Bulan lagi. depan langsung eksekutif Yang ya. bener bisa. Bisa gitu ya. Kemudian saya Dibantuin ya Kak ya? winner, saya bantu asal pindah ya gitu ya. Kalau kemudian leader kamu masih aktif gitu ya, pertanyaan yang sama, mungkin jawabannya ya, mungkin masih aktif tapi jarang gitu ya. Terus kalau di tim saya supportnya lebih bagus, wih apa aja nih kan supportnya gitu ya. Uang bulanan gak Kak? Ya benar, bisa jadi kan data yang living nanti Supportnya dikasih bagus ya. biasanya gini. Aku nanti kasih rekrutan deh di bawah kamu. Benar, Ya bisa kan? jadi. Nanti kalau di bawahmu nih, kamu kumpulin juga. Nanti ada tim-timmu yang aku kasih Mm-mm. 100 PV deh tiap bulannya. Wih, Gitu. dikasih loh, Dikasih, jadi gratis ya, loh. wah gila, mau gitu. Kalau di tim Mau, saya yang sekarang, saya disuruh ini sendiri, ngerekrut sendiri, suruh ngajak ini gitu. benar. Nah, kemudian dia bilang juga nih, saya punya sistem yang lebih baik. Padahal kan si A mungkin belum tahu di Bagaimana iya sistem di sistem di B gitu kan. Kalau kita bilang dulu, Pi, rumput tetangga selalu lebih seluruh hijau, hijau, terlihat betul. gitu ya. Kemudian, nah, padahal mulailah berubah dari komunikasi yang biasa-biasa gitu kan. Ada upaya mempengaruhi dan ngajak nih antara Udah member satu dan dua. ada merekrut-rekrutnya mulai kedengeran nih, ada bau-bau merekrut di situ. Ikut, benar Terakhir nih, ya udah deh, ngejak. goyang dong nih si member dua nih. Benar, bisa jadi. Gila, bulan depan gue eksekutif. Duitnya eksekutif berapa sih teman-teman dapatnya Ya, rata-rata? tergantunginnya sih, Papi. Sampai gitu 3 juta. Lebih dong harusnya. Masa sih rekrut 5 juta? Ada Saya nggak kurang tahu deh, eksekutif? Papi. Berapa sih eksekutif dapatnya teman-teman? Kisarannya Ini lah ya, jadi istilahnya eksekutif range berapa ya, ya tergantung banyak-banyaknya lah berapa banyak tim ya, di bawahnya ya. Oh benar oke, itu kan lumayan banget kan, bisa buat belanja bulanan nih, benar bisa uang jajan anak kan gitu. benar. Jadi bukan berarti seorang harus benar-benar pindah dulu nih ke Oh, tadi oh, organisasi oh. tersebut, tapi upayanya dia nih dari Mm-mm. chat tadi ya kita bilang ya, mungkin lewat misalnya telepon gitu ya, DM gitu ya, untuk jadi di organisasinya dia gitu. Benar, kan kadang-kadang gini, member dua itu bisa jadi sebenarnya loyal ke timnya. Dia kan sudah Mm-mm. merasa punya tim, dia sebenarnya nggak bermasalah banget dengan upline-nya, cuman diiming-iming itu bener nggak sih? Dan dia bisa aja dia melaporkan loh ke upline-nya, dia bilang tuh ke upline, aku kok diajak sama leader Desi, ini bukti chatnya, ini gini. Terus kata leader, "Ah, kita laporin aja, ini pelanggaran." Jadi ini pelanggaran, ih, keren Nah, banget Bing. Ini pelanggaran gitu nah, ya. pelanggaran. Nah, terus dia ngelaporin, itu bisa terjadi loh gitu kan. Sebelum dia pindah, ya Sebelum kan. pindah Tapi upaya membujuk dan sebagainya itu dari sudah leader B. ada bukti-bukti kuat. Nah, ini kita nggak mau ya. Yuk, kita coba bahas dari contoh kasus Ada nih lagi di contoh teman-teman. kasus tuh. Ini aku butuh teman-teman untuk, Konsentrasi bukan konsentrasi juga ya, untuk untuk ikut andil, ikut untuk menjawab, menjawab. kali-kali keluar di Edu Games. Gitu Eh, ya, Wi. keceplosan. Ih, kita coba. Nih, pertama-tama nih, gimana nih kalau ada seorang leader nih menghubungi member tim lain? Sponsor kamu sibuk ya? Nanti dari bilang, sponsor kamu kok kayaknya nggak pernah kelihatan sih, kamu ditinggal ya sendirian ya, dia pasti sibuk banget ya gitu. Gitu. Nah, dari kalimat awal ini, kira-kira ini boleh atau tidak boleh sih? Atau kuning gitu ya? Apa kira-kira, ayo.
Mak Pu, atau Kak Sisil. Kak Sisil. Atau dari Kak Ardi nih, atau Mas Adit nih. Mas Adit, atau kita tanya Ini nggak ada yang salah, yang nggak ada Kak benar ya. Mons. Kak Nah, Mons mungkin pengen jawab. Kak, mungkin sibuk yang lain nih kayaknya. Kayaknya masih pada, boleh nggak sih gitu. Memang kalau kita coba dari awal sponsor kamu sibuk ya itu sih masih terlalu awal ya. Cuman dengan nada-nada Udah uh, menuju gitu ya. menuju ke sana gitu ya. Kalau kita tadi uh, membuatnya seperti saya nanya ke Yuni tadi, nah itu seperti Ada apa? intensi lah gitu ya. Ada Ya. intensi yang lain. Ini Jadi ini bisa pelanggaran. bisa masuk ke pelanggaran Indikasi loh pelanggaran. indikasinya nantinya gitu ya kalau dilanjutin terus. Nah, sebaiknya kalau kamu mendapatkan pertanyaan begini, Pembukaan. benar Pak Bu, ini salah pembukaan. Ini preambul ya ini. Seolah kayak preambul dulu. Salah pembukaan yang berlanjut ke nanti ada penutupannya gitu ya Pak Bu ya. Nah, ya benar ini bisa mengarah ke pelanggaran ya Indikasi masih ya. indikasinya. Kalau yang kedua, Oke, kita coba yang kedua. Ting gitu ya. uh, uh, Member mem- bertanya sendiri nih, saya boleh pindah. Ini ke mungkin ke jaringan dia sendiri ya. Terus oh enggak. Dia bertanya ke B, ke B, si, sorry sorry ke B ya. si Ana, kok tempat kamu kayaknya seru sih, kamu bikin kumpul-kumpul, kamu bikin temu, apalah, Oh, jangan ngeliat mungkin ya. terus Instagram itu, aku boleh nggak sih pindah ke tempat kamu? Gitu, tanya ke si organisasi lain nih. Sebagai leader yang baik. Dan memang bukan dari jaringannya sama dengan si tadi yang bertanya, dia menjawabnya silakan hubungin customer service mengenai aturan. Terus gitu. Iya, kayak AI banget jawabnya. Silakan hubungi customer service mengenai aturan. Nah, Tapi kalau menurut teman-teman di sini, tindakannya benar nggak nih si tindakannya si leader yang menjawab itu? Tolak halus ini, Ci. Mak, aku pinter banget sih nulis-nulis kata-katanya. Tolak oke, halus berarti benar nggak dia tindakannya Makfu dengan kira-kira melakukan melanggar menurut uh, aku uh, nih. dengan menolak halus ini? Kalau halus berarti sebenarnya dia nggak menerima dong. Iya, dia nggak mau nerima, benar. Berarti kalau diklik, nah bukan pelanggaran, karena kan dia menolak. Dia tahu posisinya dia adalah uh, dia tidak boleh. Kemudian, emang kenapa? Lu mau pindah? Bisa sini sini. Ngajarin ya. Eh, Caranya seperti ini ya. Ini kalau pindah biar nggak ketahuan gitu kan. Itu dia. Nah, ini bukan merupakan pelanggaran ya teman-teman. Dan silakan sebenarnya bukan hanya banyak loh sebenarnya nih leader yang kemudian menghubungi kondak. Dia nanya ke kita, "Eh, ini kok ada leader yang ini? Aku agak kasihan sih karena dia kayak nggak diperhatiin loh sama upline-nya. Dia nanya-nanya saya terus, boleh nggak dia pindah dan sebagainya dan sebagainya. Sebaiknya gimana ya?" Nah, terus salah satu yang kita sarankan ya suruh aja dia kembali ke upline-nya. Upline-nya tapi nggak aktif. Cari upline yang amanah. Pasti ketemu nanti tuh. Mungkin bukan sponsornya, mungkin dua di atasnya, ada nih yang amanah. Udah ke situlah gitu. Ya, jadi benar, tolak halus. Tahu halus ya. Tiga nih, seminar umum. Ada betul dari tim lain setelah seminar Anda mengajak pindah. Hmm. Ini udah kayak straightforward ya kalau kakak-kakak membaca ini ya. Yes. Jadi sudah ada ajakan. Udah, ayolah, gila kita. Cus. Cus ke tempat aku aja. Tempat kamu nggak bisa apa-apa gitu Gokil, ya. ini mah pelanggaran, bener nggak? Coba. Bener sekali nih pelanggaran ya kakak-kakak. Yes. Kartu merah, bener. Ini kayak kena yang kemarin deh. Yang kayak nonton Tim mana? Pilgrim gitu ya. Cuma 10 orang gini main. Oke, sip. Kakak-kakak terima kasih. Eh, udah bener berarti ada indikasi pelanggaran, bukan pelanggaran. Jadi Kirain mungkin terima kalau kasih lu udah mudahan. bukan. Jadi kalau maksudnya sedikit menjawab salah-salahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada mungkin orang lain yang approach teman-teman nanya segala macam ini, kalau memang jadi kita nanti bisa membedakan nih maksudnya ini udah ranah saya untuk menjawab atau enggak deh saya bukan ranah saya untuk menjawab untuk pertanyaannya ini apalagi terkait dengan misalnya saya mau pindah-pindahan gitu ya lebih baik sarankan aja teman-teman boleh konsul ke upline langsung atau konsul ke tim salesnya atau hubungi langsung ke tim conduct-nya jadi kan teman-teman netral gitu loh jadi tidak ada indikasi
tadi ngajak-ngajak, membujuk, tapi teman-teman mengasihkan solusi, bukan solusi juga mengasihkan salah satu suggestion, benar, saran ya. Baik, kalau mau konsultasi ke beliau-beliau inilah tempatnya gitu ya. Nih, kita juga punya panduan sederhana nih yang teman-teman bisa pakai. Kita ilustrasiin dalam bentuk lampu lalu lintas yang sering kita temui gitu ya. Jadi sebelum kita menghubungin brand partner lain, jadi konteksnya adalah ini adalah organisasinya di Young Living dan mungkin ya bukan di organisasi sama yang seperti kita gitu ya. Nih, kalau bentuknya kita mau yang mana nih, Klim? Mau dari merah dulu, atau merah dulu deh, merah. Mau yang merah dulu gitu ya. Kak Mapu juga ya, jadi kita dari merah dulu ya. Kartu merah nih Kak. Yang pertama, langsung Trevor bilang, ayo join ke tim saya yuk. Bisa. Bisa ya. Ya, oke. Kemudian adanya indikasi leader kamu kurang bagus, berarti kan ini menjatuhkan tim salah satu leadernya gitu ya. Dari mana dia tahu leadernya bagus gitu ya. Maksudnya kalimat selanjutnya nanti join tim saya yuk. Leader kamu kurang bagus, ayo join tim saya. Balik lagi nanti ke yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, daftar ulang aja. Ya, jadi bisa terjadi apa? Duplicate account. Benar. Sudah. Apaan diatur deh, nanti kamu bisa deh terdaftar lagi gitu. Biasanya dia gitu. Benar. Itu dia sih. Kemudian saya bantu pindah yang tadi. Dikasih deh pelajaran-pelajarannya gimana cara pindah. Iya, langsung punya slide-nya sendiri gitu bisa jadi gitu ya. Slide bahkan dipresentasikan. Benar, dipresentasikan. Gimana cara pindah gitu. Ini yang merah gitu ya, yang benar-benar tolong dihindari dan tidak dilakukan kepada grup lain gitu ya. Kemudian kalau yang diwaspadai ini apa nih? Kuning nih. Kuning-kuning gitu ya. Membahas sponsor orang lain, apalagi membahas tentang kejelekan gitu ya. Oh, jadi sponsor kamu tuh nggak pernah ada ya? Oh, dan munculnya jarang-jarang. Jarang ya, gitu ya. Itu tidak, itu usahakan tidak dilakukan. Kemudian membanding-bandingkan leader. Leader si A lebih bagus nih, dia lebih kreatif nih. Kalau public speaking lebih mantep nih dibanding ini kayak lu tahu sendiri dong kalau di bawah leader gua mah pasti terjamin. Kalau leader kamu mah apa sih ranknya? Aduh, selfit ya. Kami pinter banget nih. Kemudian tadi memberikan saran pindah. Niatnya baik mungkin ya. Aku tahu nih kayak gini. Coba kamu kayak gini. Terus tadi ini aja buat aja approval gitu kan. Ngisi form 3 approval gitu. Apa approval gitu. Jadi dia bilangnya, oh ya ampun, kamu jadi kemarin suami PHK misalnya, terus begitu kamu sekarang ibu rumah tangga, padahal anaknya ada 5. Terus pendapatan dari mana? Kamu sekarang baru start. Kamu seharusnya butuh nih dengan begini, paling nggak eksekutif deh, bisa nutup nih. Aku ajarin deh, tidak eksekutif. Kalau kamu tempatku, aku bikin kamu eksekutif 3 bulan. Udah deh. Cuma 3 bulan ya? 3 bulan. Gitu. Habis itu naik gitu ya. Oke, nah itu yang perlu teman-teman hati-hati sebelum teman-teman berkomunikasi dengan brand lain. Ya. Nah yang hijau nih apa aja? Hijau, enak nih, kita selalu kan ada yang namanya edukasi produk. Yang Living kan sering punya yang namanya training offline, onsite gitu ya. Jadi teman-teman kita kan juga mengundang leader gitu ya untuk sharing gitu ya. Iya ada di leader. Iya dia yang lead benar gitu. Dan itu kan belum tentu dalam satu organisasi kita kan, tapi kita berikan edukasi tentang produk yang mungkin kita belum dapat gitu ya di bisnis kita gitu ya. Kemudian menjawab pertanyaan seputar produk. Teman-teman tahu nggak sih manfaat dari lemon gitu kan? Teman-teman tahu nggak sih lemon ini dibuat satu botol ini dari berapa kilo buah lemon gitu misalnya atau orange gitu ya. Nah, jadi kan ada pengetahuan baru yang teman-teman ambil dan bisa share lagi nih kepada prospek gitu kan. Kemudian tadi sharing pengalaman produk. Yang Living juga kan sering ada training mengenai testimonial. Saya udah pengguna misalnya produk Illumina sekolah yang bulan lalu ya. Terus saya tambah lagi dengan namanya Ningxia gitu ya. Jadi saya yang dulunya punya kebiasaan yang buruk misalnya mata gitu, kemarinnya saya punya minus sekian, ternyata dengan rutin komitmen saya mengkonsumsi produknya yang Living
dan juga mungkin ya ada juga dari dokter juga ya, secara medis tambahan gitu ya, secara signifikan ya Membaik lah ya. membaik dan ada penurunan misalnya dari minusnya atau yang lain gitu. Atau saya Ada dampak positif plusnya lah gitu. gitu ya. Ada plusnya kalau seorang Seorang selfie gitu. Nah, Jadi benar. jadi kalau yang hijau ini gini, daripada kita kan ketemu dengan tim dari organisasi lain itu ternyata sering loh. Kita kumpul di dalam isi aja itu ketemu orang dari berbagai macam tim kan. Ya, benar. Daripada diajarin dalam slide ini ya, kita membahas mengenai mulai punya pikiran, gimana caranya mindahin orang ini ke saya? Gimana kalau orang ini nanya, kok kamu enak sih begini-gini, terus saya jawab untuk pindah atau apapun itu ya yang warnanya merah dan kuning ini, lebih baik kita berbagi ilmu mengenai produk, sesuatu yang itu adalah berguna juga buat orang tersebut, tapi tidak kemudian crossing the line gitu loh. Yes. Crossing the line untuk kemudian mengajak dia berpindah ya. Jadi toh kita juga berbagi manfaat produk itu bagus loh. Itu amalannya amalan jariah Jariah gitu. loh. Nah, itu itu duplikasi oleh tadi teman-teman yang lain kan panjang Yes. gitu, nggak putus di satu orang gitu Benar. ya. Nah, itu dia teman-teman. Terus? Oke, sebenarnya hampir sama kayak yang sebelumnya ya, Papi ya. Yang mana? Oh iya. Iya Itu kan, benar saya kan? proaktif. Kalau saya beremang, kamu bantu ya jadi saya. Oke. Tentunya, apakah tindak ini amanat itu pelanggaran? Tentunya ini adalah sebuah pelanggaran. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ini lewat chat gitu ya. Tapi kan ya, sekarang kan gini, komunikasi. kenyataannya itu banyak loh memang yang bilang, tapi kasihan banget loh dia leadernya nggak ada. Gimana ya gitu. Ini baik sih yang nanya ke kita, berarti dia minta. Kan semuanya tadi niatnya baik semuanya. Oh, iya. Nggak ada yang niat jahat. Gue emang dari awal mau ambil gitu ya. Dan jadi Niatnya baik. tapi ini kemudian melapor ke kita, apakah ke teman-teman sales atau ke kondak atau ke MS. Ini ada loh sayang banget dia, tapi apply-nya nggak begini. Nah, mungkin sebenarnya kita bisa, apalagi kalau kita misalnya mengenal si, oh kamu di bawahnya si ini, kita bisa bantu misalnya, tuh Yuni tuh di organisasimu tuh ada tuh loh yang di bawah namanya si ini loh, dia itu keren banget, tapi dia merasa dia nggak tahu siapa apply-nya. Mungkin lu bisa turun bantuin deh gitu. Benar. Jadi kita malah ngasih tahu ke upline dari jaringan tersebut untuk memegang orang ini, jangan sampai si orang yang berpotensi ini hilang. Ya kan? Oke. Ya. Kalau tadi sebelum menghubungin, nah ini kita tanyakan dulu, bercermin kalau kita bilangnya ya. Sebelum kita klik ini send tadi ya, sebelum kita send WA atau calling tadi ya, mungkin teman-teman tanyakan dulu, saya ngubungin orangnya buat apa dulu nih, gitu. Tujuan intensinya saya mau send ini chat, atau saya mau calling atau klik itu tombol sign telepon atau chat gitu ya. Jadi misalnya dia tulisannya gini, apa tulisan pertama kan apa hubungan saya menghubungi orang ini sudah merupakan brand partner yang living, dia dari jaringan lain, saya mau hubungi dia, itu kepentingan saya apa? Apakah dia kemarin nanya fungsi produk yang kemarin Illuminize itu gimana sih, atau pas pergi ke Okinawa apa produknya Okinawa itu? Okinawa Ini Cell Ginger. Cell Ginger yang kemarin di Okinawa itu kan kita dapat tuh oilnya itu, gimana ya penggunaannya misalnya, atau dia gimana sih caranya aku pengen banget pindah ke jaringan kamu. Nah itu ya tujuan saya apa nih? Gitu, itu harus sebelum diklik gitu ya. Jadi pastiin teman-teman ini lagi recall lagi gitu ya. Kemudian apakah saya membangun hubungan atau merekrut? Kalau tadi tujuannya membangun hubungan ya mungkin tadi ya gara-gara produk tadi kayaknya benar-benar pengetahuan dia tentang produk tuh lebih luas gitu ya. Mungkin hal yang mungkin belum didapat di grup saya gitu ya. Jadi saya mau belajar nih tentang produk-produk dari dia gitu. Kalau intensi positif seperti itu sebenarnya harusnya tidak apa-apa gitu ya. Tapi itu membangun hubungan ya. Benar, membangun hubungan. Kan kita kan perlu membangun hubungan silaturahmi yang baik gitu ya. Gak cuma antar kita tapi juga dengan sama yang lain. Tapi kalau sudah merekrut, nah gimana tuh kata-katanya? Jangan di-send lah kalau saya bilang gitu ya. Iya misalnya terus
Eh, Kak, kemarin bagus banget penjelasan kamu tentang produk, jadi aku pengen deh ikut grup kamu gitu. atau enggak, kak, kakak kok bisa cepet banget sih dalam waktu 6 bulan aja sudah jadi silver. Aku udah diajarin dong, aku di tempatnya nggak pernah diajarin nih. Nah, terus kan kita punya ting 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 gitu. Ting, ting, ting. Kamu diajarin, boleh, tapi pindah ke jaringan saya. Tekan tombol nggak ya kan gitu Iya. tuh. Tapi jangan tempat yang sekarang ya gitu ya, makanya ya. Jadi ini deh apa namanya kok bersinergi ya tadi ya lebih ke mawas diri, Iya. mengaca. Ini saya mau ngapain sih tujuannya gitu. Terus Apakah, Pak, ini mungkin untuk pesan ya bentuknya chat ya, bisa membuat orang mempertanyakan sponsornya. Mana contohnya ini gimana? Jadi gini, gitu. emang sponsor kamu nggak pernah nyolek kamu? Tuh. Emang sponsor kamu nggak pernah bikin training? Hmm, Emang sponsor kamu nggak pernah hanya kasih kelas kayak gini gini, gitu ya. hanya nyuruh kamu tutup 100 PV di akhir Iya bulan benar. gitu. Nah itu kan jadi orang pas ditanya kan jadi, iya juga ya sponsor saya nggak begini nih, dia nggak gini. Jadi Iya, dia kok nggak mempertanyakan, ngajarin yang ini saya gitu. bukan di jaringan yang tepat nih ternyata gitu. Nah apakah seperti itu pembalasannya ya Ya, kan? apakah kalau setelah itu memang terjadi nih, diklik gitu ya. Kalau misalnya nih kedapatan sama ketahuan nih ada lapor Diskusi nih, nih. Dia nih kotak ngerayu-ngerayu gitu nih. ya. Ini solicitation nggak? Ini apa Iya. tindakan cross team nggak nih? Gitu. Wah, nyaman nggak teman-teman nanti kalau itu dibuka gitu Ah, jadinya ya. aku nyaman nggak usah kondak. Nyaman nggak ya kalau kebaca sama si sponsornya dia? Nyaman nggak ya kalau kebaca sama domain saya? Mm-mm. Ya kan? Karena kan apa yang dilakukan kita itu bisa Duplikasi. duplikasi dan itu sebenarnya mencerminkan integritas kita loh. Dan akhirnya kalau orang akan akhirnya menduplikasi, udah ketahuan deh jaringan itu integritasnya adalah seperti itu, Ya. ya kan? Sehingga akhirnya itu tadi kita mau jalan panjang jauh nggak yang living atau ini cuma jalan singkat, jalan singkat, jalan singkat, jalan singkat dan berakhir singkat juga gitu. Hmm. Nah itu yang harus kenapa kita harus banyak berpikir juga nih sebelum kita melakukan apapun. Karena yang teman tampilkan adalah image-nya teman-teman juga nanti Betul. di organisasi maupun di organisasi lain gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita ah ternyata teman-teman adalah ini orang ini nih yang mau ngeklik ini dia adalah leader yang lumayan dipandang. Begitu ini kebongkar orang akan oh ternyata ya dia bisa Sampai setinggi di itu ya, ternyata dia sampai di titik itu karena begini permainannya ya udah trustnya hilang kan. ya, itu dia yang kita tidak mau terjadi. Makanya adalah kebijakan ini dibuat sedemikian rupa untuk teman-teman juga. Jadi untuk menjaga memang tadi stabilitas organisasi mulai dari yang teman-teman punya secara internal maupun secara company, secara luas perusahaan. Jadi Betul. image yang living pun dilihat orang, oh ternyata MLM yang living gini amat ternyata ya di dalamnya gitu ya. Nah, itu yang kita juga tidak mau kita membuat image-nya ya. Dah, ini dia slide terakhir kita hari ini, teman-teman. Jadi Gila, bagus banget nih pohon. iya, karena kan pohonnya gede ya, Bapak ya, rindang itu banyak tuh. Itu Yes. kayak mencerminkan kita mau pertumbuhan bisnis kita seperti pohon ini Wah, gitu ya. mantap. Punya Subur, subur, kuat, hijau. hijau. Nggak ada yang Wah, kuning gitu nggak ya. usah ada lirik-lirik pohon tetangga. Benar. Jadi memang menjadi leader itu teman-teman bukan soal seberapa banyak jaring yang kita punya sebenarnya ya, tapi bagaimana kita menjaga integritas memang dari awal gitu. Jadi bisnis memang bisa dibangun dengan cepat tadi kamu bilang kalau pakai shortcut, tapi kalau mau yang jauh tadi kepercayaan dibangun, hubungan sponsor yang baik itu dibangun, kemudian tadi menciptakan stabilitas organisasi yang baik itu juga gampang. Jadi saling kita harus hidup yang namanya saling menghormati, nggak cuma sama BP sebenarnya, sama kita juga manusia dengan manusia yang lain itu harus menciptakan namanya sikap saling hormat menghormati. Jadi budayakan yang living dikenal, oh gila, aku kenal dengan salah satu brand partnernya, segitunya loh Emang mereka menjaga culture-nya culture-nya gitu. sama yang Bener, living gitu itu ya. keren banget. Nah, itu dia. Jadi, mari kita rekrut secara smart, secara pintar, teman-teman. Kemudian, tentunya tetap di jalur yang baik gitu ya, stay compliant, agar, Papi, bertumbuh dengan integritas yang baik. Ya. Wow. Gila, Itu gila. adalah slide terakhir kita mengenai non-solicitation atau
dan rekrutmen, dan juga mengenai merekrut secara crossline. Itu yang tidak boleh dilakukan. Thank you, gitu. Thank you. Tapi fokusnya itu Enggak pengen ya. tahu, aku pengen nyebut lo deh. Halo. Dari sebentar. Kita punya, terima kasih teman-teman yang sudah dari awal sampai akhir tidak berkurang. Tidak berkurang ya. Ngeliat tidak berkurang ya sih. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Nah, Tapi ada pertanyaan. ada pertanyaan nggak? Kalau Tentang ada topik kita silakan, atau bulan ini. lagi mau bercermin diri dulu silakan gitu ya. Tapi ini topik ini yang mungkin banyak yang orang masih belum paham gitu ya. Apa sih? Nggak boleh ya? Ternyata begini ya. Silakan sekarang kita coba mensosialisasikan ke teman-teman sehingga teman-teman tahu oh ternyata itu nggak boleh gitu ya. Dan tentunya Tema rambu-rambunya sama-sama. kasih Kak Dani tema rambu-rambunya tuh tadi yang lampu merah. Apa perlu kita share? Tadi PPT-nya juga akan ada kok di Notion. Jadi teman-teman akan dapat juga rekamannya juga di YouTube-nya yang living. Kalau misalnya teman-teman, kayak tema hari ini harus di-share nih ke tim saya. Jadi teman-teman nanti pada saat udah di share di Notion, teman-teman bisa langsung share juga ke grupnya teman-teman organisasinya ya. Tapi apakah ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita tutup? Soalnya mau diingetin kita hari Selasa depan kita ada Edu Games. Yes, siapa di sini sih yang rajin ikut Edu Games? Siapa? Walaupun tidak kelihatan mukanya. Saya pasti. Saya pasti ada. Coba ikut deh, yang belum pernah ikut itu seru banget karena juga dia mengandung hadiah dan itu akan ngetes sih sebenarnya pengetahuan kita mengenai bisnisnya dia living, mengenai apa tadi? Kondak, mengenai produk. Jadi kalau apa namanya teman-teman kemudian pengen tahu seberapa paham kita, silakan. Dan apakah materi hari ini akan ada di Edu Games hari Selasa depan? Silakan coba datang dan cari tahu sendiri. Oke, ada pertanyaan tuh dari kakak Makpupi. Iya, tapi baru tahu kalau rayu-rayu tim lain itu kartu merah. Jadi bisa ya dilaporin kalau ada yang rayu kita. Ya boleh. Boleh. Jadi dari situ mungkin orang yang merayu juga tidak paham kalau ternyata niat itu baik, nggak boleh niat baik gitu ya. Jadi kita bisa kemudian investigasi dulu, nggak mampu gitu. Terus ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada ya sudah, berarti kita akhiri training kita hari ini. Kalau sih saya belum yang Pak. hanya saja saya sepertinya harus rewas lagi. Nah, silakan Kak Adit, kita akan kapan sih tayang? Ya Mas Adit, kita tayangnya kapan sih? Antara hari atau besok kakak. Beli Adit. Mas iya beli Adit. Beli Adit. Nah itu Bapak, itu yang saya minta. Ayo silakan kasih hati-hati terbang dan jempol-jempol terbangnya untuk apabila teman-teman merasa bahwa training kali ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, teman-teman mungkin belum tahu kita punya Notion. Jadi Notion itu adalah seperti kalender. Nah, kalendernya itu udah ada isiannya gitu ya. Maksudnya kita training kan fokus di hari Selasa dan Kamis. Jadi tim training kita udah buat tuh sedemikian rupa, maksudnya judul trainingnya apa di bulan itu gitu ya, paling nggak 2 minggu, sebenarnya 2 minggu pertama sama 2 minggu terakhir gitu ya. Jadi akan ada apa yang ditayangkan atau akan dilakukan trainingnya, kemudian situ ada link Zoom-nya juga. Kemudian apabila itu sudah terlewati misalnya trainingnya, di situ juga teman-teman bisa ngeliat nih, kalau saya mau rewards nih seperti Mas Adit, saya tinggal klik di sana, nanti teman-teman akan menjumpai namanya link YouTube, kemudian juga ada PPT-nya kita dalam bentuk PDF, teman-teman bisa ambil, dan itu pun bisa di-sharekan juga ke organisasi teman-teman. Ya, kecuali kita punya tamu yang memang tidak bisa di-share, jadi memang tidak ada, tapi tidak dimasukkan ya. Ke bagian besar sih bisa di-share gitu ya. Bisa dilihat di repost lagi ya. Jadi yang belum ada boleh masuk ke Instagram ya ILID edu_education gitu ya. Nanti teman-teman lihat di bagian bio. Bio itu udah ada link Notion-nya, jadi tinggal klik langsung masuk. Nggak perlu lagi kayak login nggak perlu. Itu langsung ketemu nanti websitenya. Iya, jadi klik teman aja semua. Kemarin saya terlewati misalnya minggu lalu nih Selasa. Teman-teman lihat nanti tanggalan Selasanya, diklik aja pasti ada
klik langsung ada pop-up gitu, nanti ada breakdown-annya tadi Oke. link dan juga untuk ininya. Oh Jadi my. sudah difasilitasi dengan sedemikian rupa oleh yang living. Iya. Terima kasih. Jadi tinggal kita mau atau enggak untuk mengambil tadi knowledge-nya ya, ilmunya. Betul. Ya. Oke, kalau begitu kita sudahi training kita hari ini Yes. dan Terima kasih tentunya banyak. kita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di bulan depan. Dan sampai jumpa. Saya Yuni Tadida. Dan saya Irianto. Bye-bye kakak-kakak sekalian. Abang Jakarta. Udah lewat. So kamu gini, kamu